Jadi duta bahasa adalah ya singkatnya adalah perpanjangan tangan dari Balai Bahasa. Jadi di setiap Ruang Bicara Palpos Channel. Disinilah tempat Anda berbicara. Halo, assalamualaikum Mang Cebi Cedar Dollar Palpos Channel. Selamat sore, selamat bahagia. Nah, Cek Septi lagi seneng, lagi bahagia sekarang karena ingin ngebahas sesuatu yang luar biasa. Kalau menurut Cek Septi, ini adalah ngebahas tentang bagaimana anak-anak muda itu memiliki talenta sehingga bisa terpilih menjadi duta bahasa. Betul sekali. Nah, di depan kita sudah ada Mas Ari. Ya. Assalamualaikum Mas Ari, selamat Waalaikumsalam. sore. Dan juga Mbak Wafi. Oke, mereka beliau ini berdua ini adalah duta bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Iya, betul. Betul sekali. Itu periode tahun 2020. sampai 2021. dari 2021. Oh, satu periode satu Iya. tahun. Iya, gitu. betul. Dan asalnya itu adalah mahasiswa. Bebas Mbak, asal usianya 18 sampai 25 tahun. Oh, Jadi ada yang mahasiswa dan juga ada yang sudah Bekerja. bekerja. Kita kupas dulu tentang apa itu sih Balai Bahasa, itu duta bahasa itu. Dan duta bahasa itu berdirinya bagaimana prosesnya, oke? Nah, boleh tanya sedikit. Jadi duta bahasa itu apa sebenarnya? Jadi kan notabene dibawahi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi Kemendikbud, dan kita itu kayak ikonnya balai bahasa untuk menyosialisasikan isu-isu kebahasaan. Ya, terutama penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Oh, gitu Ya, karena kita punya jargon, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Ya. Keren. Jadi seperti itu. Jadi Iya. itu melalui tahap seleksi. ya. Betul. Kayak yang audiensi dangdut seperti itu juga ya? Audisi kan? Ah. Jadi kalau untuk menjadi seorang duta bahasa, tentunya kita memiliki rangkaian penyeleksian ya Mbak. Dari mulai penyeleksian administrasi, mulai wawancara, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah masuk semifinal atau tahap pembekalan dan pra-pembekalan, itu lebih kompleks lagi tahap-tahap penyeleksiannya. Itu ada apa aja Kak? Untuk tahun ini, jadi kita punya, ya tadi dijelaskan itu seleksi administrasi terlebih dahulu. Jadi kan dilihat apakah benar nih orang ini umurnya pas, asalnya pas gitu kan. Masuk kategori lah Ya, ya. masuk Iya. kategori. Kemudian setelah fase administrasi itu yang pertama, kemudian masuk ke tes tertulis. Nah, mereka ini dari administrasi kan disaring menuju ke tes tertulis. Nah, untuk tahun ini tes tertulis, kemudian diseleksi kan. Setelah diseleksi masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal. Di babak semifinal mereka akan diwawancara dari berbagai aspek. Jadi di sana ada wawancara tentang organisasi, tentang bagaimana mereka menggunakan bahasa asingnya, jadi kemampuan bahasa asing, kemudian bakat, dan juga kemampuan bahasa Indonesia. Jadi kan nanti akan diwawancara oleh tim dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tentang pengetahuan mereka tentang undang-undang yang terkait bahasa Indonesia, tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Oh, memang super ketat juga ya. Iya. Selain itu ada juga pertunjukan bakat. Oh, ada bakat juga. Ada juga Selain pengetahuan bakat. tadi. Iya, Iya. terus ada aksi kelompok. Terus juga, jadi aksi kelompok itu benar-benar kita diberikan waktu sesingkat mungkin, hanya dalam 1-2 hari mempersiapkan program kerja, dan harus kita laksanakan pada saat itu juga. Jadi mikirlah, otaknya harus berpikir secara kreatif. Smart, ya. Iya, harus cepat, cekatan, dan kreatif pastinya. Dan yang pasti kita ada yang namanya presentasi program kerja. Jadi setiap dari kita harus mempresentasikan program kerja yang akan kita laksanakan setelah terpilihnya menjadi Peserta satu. Iya. Itu semuanya dari Sumsel semua ya? Iya. Karena mewakili nama Sumsel. Iya, betul. Apa keuntungan menjadi duta bahasa kalau menurut Mbak sama Mas? Untuk keuntungan menjadi duta bahasa tentu banyak sekali, Pak. Namun secara ringkas, yang pertama tentu mendapatkan ilmu, Pak. Prestasi leher ke atas lah istilah Iya. zaman sekarang. Kenapa dapat ilmu? Karena nanti pada saat karantina teman-teman akan mendapatkan materi nih dari bapak-bapak, ibu-ibu dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Jadi pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia, tentang bahasa daerah itu akan lebih terbuka. Karena ya kalau bukan kita melestarikan bahasa daerah, budaya daerah, itu lambat laun akan hilang. Kemudian
Yang kedua, yang paling saya rasakan itu tentu jejaring bertambah. Kenapa? Karena duta bahasa ini dari berbagai kota, berbagai kabupaten, kota, dan juga berbagai universitas dan instansi yang ada di Sumatera Selatan. Jadi teman-teman selain menambah ilmu juga menambah jejaring dan juga seperti hari ini teman-teman duta bahasa itu mendapatkan undangan untuk mendapatkan materi nih, dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan di salah satu hotel di Palembang selama 4 hari. Selama 4 hari. Ya lumayan itu, dapat ilmu, juga dapat mungkin makan siang ya. Kan lumayan ini untuk mahasiswa. Ibu dapat, semuanya dapat Ya. ya, makan enak ya. Oh semua itu, tapi rata-rata mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa, rata-rata yang mahasiswa. Ada gebrakan khusus nggak dari para duta bahasa sejauh ini? Bagaimana sih untuk melestarikan bahasa? Sudah banyak ya Mbak, mungkin memang belum terlihat mungkin ya, tapi kalau untuk secara gebrakan ataupun program kerja yang kita lakukan itu sudah cukup banyak. Salah satunya kemarin terakhir di bulan Maret kita ada yang namanya Abdi Bahasa. Jadi kami Abdi Bahasa. Jadi kami melakukan seperti proyek sosial di Gandus, di Purwokerto. Ya, jadi kami di sana 2 hari berturut-turut selama 2 hari melakukan kampanye kebahasaan, terus juga ada game-game ya yang ramah anak lah, dan bisa membuat anak-anak itu mencintai bahasa Indonesia, dan itu juga mengunjungi rumah-rumah warga untuk memperkenalkan bahasa Indonesia gitu. Selain itu juga di tahun 2020 kita juga ada program berkesan berkarya melestarikan sastra lisan. Nah, jadi kita ke Kota Pagar Alam pada saat itu, kita menggali sastra yang ada di sana, kita menemui budayawan di sana dan sastrawan di sana, dan kita membuat film pendek hasil penggalian dari sastrawan. Pagar Alam situ. Dan pemainnya anak-anak asli Kota Pagar Alam. Jadi kita mengajak relawan yang bersedia, dan alhamdulillah antusias anak-anak di sana sungguh luar biasa. Ya, jadi kalau teman-teman mau lihat aja di kanal YouTube-nya Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan, itu ada film Pakur Melay. Pakur Melay, berbahasa Besema. Bisa belajar. Oke, ini terakhir. Ada 2. Pertama, bagaimana kalian berdua itu sebagai duta bahasa memotivasi generasi penerusnya untuk bangga dan cinta kepada bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Dan kedua itu, apa sih harapan kalian ke depannya lagi untuk bangsa kita ini? Kan mengingat kan sekarang kan banyak bahasa asing masuk. Memang kita juga harus bisa berbahasa asing kan untuk menambah ilmu. Tapi bagaimana untuk tetap mencintai bahasa Indonesia? Menarik sekali pertanyaan Mbak Septi biasanya. Nah, inilah yang harus kita tekankan kepada para generasi muda, karena kita tahu bahasa adalah identitas bangsa. Nah, jadi bahasa adalah identitas bangsa. Bahasa itulah bisa mencirikan kita ini dari mana. Coba, kalau dari banyak negara itu mayoritas berbahasa Inggris, seperti itu kan. Ada juga di daerah Amerika Selatan itu mayoritas berbahasa Spanyol, bahasa Spanyol seperti itu kan. Sehingga walaupun beda-beda logat dan sebagainya, sehingga identitas mereka itu tidak terlalu terlihat. Namun kita punya bahasa Indonesia, bahasa yang berasal dari bahasa Melayu ya, yang dengan bahasa Indonesia itu kita bisa terhubung dari Aceh sampai Papua seperti itu. Nah, mengapa begitu penting ya? Karena kita tahu ada anekdot ya, semacam lelucon ya. Kalau suatu minuman namanya iced tea 25.000, tapi kalau jadi ST cuma 3.000. Nah, itu kan sebenarnya jadi permasalahan. Kalau Palembang banget Selawi. Ini jadi permasalahan. Kenapa? Menurut kami tuh permasalahan kenapa seolah-olah bahasa asing itu tinggi lebih harganya tinggi daripada bahasa kita sendiri. Padahal kalau bisa di branding kan bisa ST tapi kualitasnya 25.000 dijual. Ya. Jadi memang pada dasarnya sudah jadi undang-undang kita juga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa bahasa adalah salah satu identitas bangsa kita. Dan di Sumpah Pemuda pun semua pemuda telah sepakat kan
bahwa menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi untuk para pemuda kita senantiasa bersama-sama ayo gitu untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik, senantiasa mencintai bahasa kita selaku memang identitasnya bangsa Indonesia. Makasih Mang Cebi Cedodolor Parpos Channel. Jangan lupa nonton kami sampai habis, di like, di komen, di subscribe dan bunyikan loncengnya, serta tadi jangan lupa ikut Duta Bahasa, ikuti tidak lulus sekarang, tahun depan ikut lagi adik-adik ya. Yuk, makasih, assalamualaikum. Makasih Mbak. Terima kasih, Mbak.